Berjumpa lagi dalam acara Karang Mulya Menyapa edisi 6 dengan tema menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang terhormat Ibu Arifia Minarti Sarjana Hukum selaku narasumber pada sosialisasi pendidikan anti korupsi hari ini. Yang kami hormati Bapak Samo Edi Sarjana Hukum dari tim Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulya Ibu Wastini SPD beserta Bapak Ibu Guru dan segenap jajaran karyawan. Dan tentunya yang kami cintai serta banggakan siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi live di IG ataupun di Facebook. Begitu juga dengan siswa perwakilan dari kelas 5 dan kelas 6 yang ada di studio mini Skayota.tv. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan bisa hadir di ruang studio Skayota.tv ini dalam acara sosialisasi pendidikan anti korupsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim kita hantarkan dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Monika Rubiati SPD. Kepada Ibu Monika Rubiati SPD disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Mari yang membawa setek taruh dulu di kursinya ya. Kan sekat sempurna. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang
Terima kasih kepada Ibu Monica Rudiati SPD yang telah memimpin menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo. Kepada Ibu Wastini SPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alivia Minarti Sarjana Hukum dan tim dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anakku yang kami banggakan, puji syukur alhamdulillah mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahim di SD ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Alivia Minarti Sarjana Hukum dan tim dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terima kasih atas kehadiran di SD Karangmulyo dalam rangka pendidikan anti korupsi. Ini sebagai tindak lanjut kami. Pada tahun 2018 kami telah mendapat penghargaan dari Kejaksaan Tinggi yang berupa waktu itu berupa uang pembinaan serta piagam hubungannya dengan anti korupsi dan sekolah kejujuran. Waktu itu peringatan Hari Anti Korupsi Internasional. Kami ucapkan terima kasih, dan ini sebagai tindak lanjut kami untuk seterusnya bagi peserta didik kami dan juga untuk karyawan dan warga sekolah SD Karangmulyo. Kami mengucapkan terima kasih. Ibu, nanti mohon untuk pencerahannya terutama tentang anti korupsi kepada anak-anak didik kami, dan waktu kami haturkan sepenuhnya. Monggo tentang anti korupsi. Iya, terima kasih. Tidak panjang lebar karena kan saya juga ada acara, mohon maaf ya Bu. Saya cukupkan sekian sambutan saya, dan akhir kata terbaik untuk hari ini karena hari ini akan menjadi kenangan hari esok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wastini SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo yang telah menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi pendidikan anti korupsi tahun 2021. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh tim Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Sarwo Edi Sarjana Hukum, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo ya, yang kami hormati juga Bapak Ibu guru semua, kemudian juga yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi anak-anak kita siswa SD Negeri Karangmulyo. Ini kelas berapa Bu? Kelas 4, kelas 6 dan 5 Pak. Kelas 5 dan kelas 6 ya. Iya, baik yang hadir di langsung di sini maupun yang mengikuti via Zoom, dan yang hormati juga mungkin Bapak Ibu di rumah, wali murid yang ikut mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan ini.
kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sini dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu sehat terus sehingga bisa mengikuti aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan, kalau di program ini adalah penerangan hukum, dan ini adalah luar biasa. Kita memang harus mulai dari sejak dini menanamkan anak untuk taat kepada hukum, untuk mengenal yang pada akhirnya nantinya kita memang semua harus mengenal hukum tapi jauhi hukuman. Itu dari slogan kami. Kami perkenalkan mempresentasikan nama saya itu Sarwo Edi, Sekretaris Kasih dan Hukum di Kejaksaan Tinggi Distrik Yogyakarta. Saya datang bersama dengan Ibu Livia dalam rangka menyampaikan atau menyampaikan penerangan hukum ya. Ini sudah saya perkenalkan kami berdua, tapi saya juga akan memperkenalkan apa sih sebenarnya kejaksaan. Kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kalau bidang penuntutan itu berarti bicara perkara itu adalah perkara pidana. Jadi utamanya adalah menuntut itu. Kalau ada orang yang bersalah diperiksa, ditekankan di kepolisian maupun di sipil, kemudian jadi berkas perkara dikirim ke jaksa, kemudian jaksa itu yang membawa ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan, nanti diperiksa lagi saksi-saksi dan sebagainya. Kalau orang itu bersalah nanti kita mintakan supaya dihukum ya. Setelah dihukum baru kita laksanakan, itu di bidang pidana. Kemudian ada juga di bidang perdata. Di bidang perdata itu dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Jadi kejaksaan itu di samping menuntut juga sebagai pengacara, tapi pengacara negara, bukan pengacara seperti pengacara swasta itu. Tugasnya jadi pengacara negara itu memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum bisa memberikan pertimbangan hukum, layanan hukum, dan penegakan hukum kaitannya dengan perdata dan tata usaha negara. Misal kalau ada negara atau pemerintah atau lembaga digugat oleh swasta, maka kami siap untuk menjadi mewakili pemerintah, mewakili BUMN, BUMD untuk menjadi kuasa. Atau sebaliknya, kita menggugat kepada pihak swasta, mungkin ada tanah negara yang oleh swasta, kita harus menggugat itu untuk menyelesaikan, tidak harus sampai ke pengadilan karena bisa secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu maksudnya harus sampai ke pengadilan, non litigasi itu kita karena itu perdata itu bisa istilahnya perdamaian. Nanti di pengadilan pun juga ada perdamaian, ini masalah perdata dan tata usaha negara ya, bukan masalah pidana. Kemudian kalau banyak itu sebenarnya kita ingin melakukan pendampingan untuk kegiatan, misalkan kegiatan yang kaitannya dengan melakukan kegiatan proyek yang dibiayai oleh negara atau kegiatan apa, kita bisa mendampingi supaya kita menghindari supaya tidak ada penyimpangan dan sebagainya. Banyak itu tugas di bidang perdata ya. Kemudian ada bidang di memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kami juga ada fungsi di situ. Di antaranya masyarakat itu kami sebagai lembaga yang pengawas aliran kebatinan masyarakat, itu biar tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan di masyarakat. Selain itu kami juga melakukan penyuluhan hukum. Kita punya tanggung jawab untuk membentuk
masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang taat hukum. Di antaranya adalah kita melakukan sosialisasi, penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan sebagainya adalah ya seperti ini. Memang kami kenapa kejaksaan kok memberikan kami sosialisasi, memang itu tugas kami. Dan sebenarnya tanpa diminta pun Bu, kami sudah harus rebah. Kebetulan ini Ibu ini meminta, tapi karena keterbatasan kami tidak bisa dalam 1 tahun ke semua sekolahan, nggak bisa. Kebetulan ini diminta, kami terima kasih dari Ibu. Ya, itulah sekilas saya perkenalkan kejaksaan adalah tugas-tugasnya seperti itu. Dan untuk nanti selanjutnya yang berkaitan dengan materi tindak pidana korupsi, penanaman anti korupsi sejak dini bagus sekali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Olivia. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwa Edi, Sarjana Hukum dari Tim Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi pendidikan anti korupsi. Untuk selanjutnya adalah acara inti, di mana nanti sudah hadir di tengah-tengah kita di studio mini Skyota TV narasumber hebat, yaitu nanti akan dipaparkan penyampaian terkait dengan bagaimana menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Tentunya bersama Ibu Arifia Minarti, Sarjana Hukum. Terima kasih Ibu. Buria. Terima kasih Buria. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya dari SD Karangmulyo dan wali murid mungkin yang tidak bisa secara langsung yang kami hormati, dan adik-adik yang di sini maupun yang tidak bisa langsung berhadapan dengan kami, yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan masalah kita belajar bersama ya, bukan kita menggurui, bukan mau adik saya kasih soal, tidak. Jadi jangan takut ya, nanti setelah Ibu menyampaikan, adik-adik jangan takut untuk bertanya jawab. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang adik-adik. Selamat siang. Enggak begitu keras ya. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Selamat siang. Sehat semuanya. Oh, yang di rumah malah lebih semangat. Ayo yang di sini sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, sehat semua ya. Ya. Nanti kalau Ibu di sini ngomong jangan tidur ya, yang di rumah ya. Ya. Ya, kita semua. Jadi Ibu di sini mau menyampaikan seperti yang Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah mohon maaf sama Bapak Edi yang kasih di tempat kami, Bapak Ibu dan adik-adik yang punya istilahnya yang punya penerangan hukum di Kejaksaan Tinggi, ya beliaulah yang mengendalikan. Jadi yang mengendalikan Bapak Edi yang tadi sudah menyampaikan. Pada kesempatan hari ini kami sebenarnya seperti yang disampaikan Bapak Edi punya program untuk penerangan hukum. Namun demikian dari sekolah tadi kalau saya tidak salah dengar ada permohonan untuk pendidikan anti korupsi sejak dini. Kebetulan sini mendapatkan prestasi ya Ibu ya, untuk istilahnya
dari mana tadi? Dari kejaksaan Bu, terkait dengan tadi kejujuran. Ya, kami kejujuran mendapatkan prestasi, kami beri apresiasi dan aplaus untuk SD Karangmulya. Jangan ngantuk ya Mas. Ya, lihat Ibu ya. Ini apa toh yang dimaksud korupsi? Nah, ini Ibu punya apa toh artinya korupsi kok Ibu dari tadi ngomong korupsi. Ada yang tahu artinya korupsi apa? Yang di rumah ada yang tahu? Memakai apa tadi yang di rumah kayaknya ya? Oh, memakai uang orang. Wah, bener itu. Siapa namanya tadi ya? David. Ya, pinter ya. Korupsi itu artinya menyalahgunakan bisa uang negara, bisa uang perusahaan, uang organisasi atau yayasan atau uangnya orang. Benar itu ya. Semangat ya. Dek David. Ya, ada yang di sini? Dan tahu toh apa artinya korupsi? Tadi apa? Menyalahgunakan uang rakyat, uang organisasi, uang yayasan, uangnya orang. Bener kan? Pinter ya SD Karangmulya ya. Dan tahu tak korupsi ya? Semuanya udah tahu tak? Menyalahgunakan uang negara, uang organisasi, uang yayasan dan uangnya orang. Ditambahin lagi sama SD Karangmulya ya. Nah, penyebab korupsi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari luar diri sendiri. Apa toh orang itu bisa korupsi? Bisa menyalahgunakan uangnya orang, uangnya negara. Apa sebabnya? Tuh Dek, yang di rumah atau di sini bisa baca. Nomor 1, bacakan Dek. Karena apa? Karena sifat tamak manusia. Iya, karena sifat tamak manusia. Jadi manusia itu diberi nafsu. Ada nafsu baik, nafsu buruk. Nafsu baik semangat untuk selalu ranking 1. Nafsu buruk, tamak itu sombong. Jadi kalau ranking itu jangan sombong ya. Ngajari yang ranking 2 itu dan sebagainya diajari. Jadi sombong, misalnya kalau dalam rangka korupsi ini ya sombongnya misalnya kebetulan sama Tuhan dikasih kelebihan punya mobil. Terus temennya si B tidak punya mobil. Terus dia sombong sama temannya si B itu. Nah, jadi dia ada tamaknya, ada angkuhnya, ya. Itu kalau diterus-teruskan itu larinya bisa menyebabkan korupsi. Karena apa? Pengen disebut wah, si A loh hebat, kaya, punya mobil, punya rumah bagus, punya tasnya bagus, sepatunya merek misalnya. Nah itu kalau lihatlah diri kita, lihat Bapak Ibu kerja keras, ya kita harus hidup sederhana ya, jangan tamak. Saya yakin anak-anak SD sini nggak ada yang tamak ya, insya Allah ya. Terus yang kedua banyak, tolong Ibu dibantu baca. Apa orang sebab korupsi itu? Tadi kan karena sifat tamak manusia. Yang kedua, ya karena anjlok ya. Yang kedua, saya bantu ya, karena moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Nah, kurang kuat menghadapi godaan gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras. Nah itu orang itu kalau gaya hidupnya tinggi, tidak sesuai dengan kondisi rumah, itu nanti larinya ke korupsi.
menyalahgunakan keuangan, ya, disalahgunakan keuangannya. Terus tidak mau bekerja keras, maunya ongkang-ongkang di rumah, kerjanya dikit, duitnya akeh, ya itu nggak bisa ya adik-adik ya. Kalau mau punya, besok kalau gede, pasti punya cita-cita masing-masing. Ya mbaknya cita-citanya apa? Jadi dokter. Jadi dokter, amin. Insya Allah ya, diamini. Saya SD Karangmulya, ya. Semua cita-cita bagus diamini lah, yang di rumah, yang di sini. Cita-citanya diamini, kita amini semua ya, insya Allah. Harus bekerja keras, bekerja kerasnya kalau pelajar apa? Belajar. Nah, kalau pengen punya motor Mac misalnya, ya harus belajar biar pintar cari kerja di mana-mana diterima, ya adik-adik ya. Nah, kalau pengen punya mobil bagus, yo sekarang belajar keras, semangat, nanti insya Allah bisa beli mobil, apa cita-citanya mobil deh, insya Allah tercapai. Mulai dari sekarang, ya, bekerja keras. Terus pengaruh dari luar, orang korupsi ini apa toh sekolah itu kok bisa orang korupsi? Kurangnya keteladanan, kurangnya contoh misalnya dari lingkungan kita. Nah ini ada bapak ibu guru yang mendampingi di sini maupun orang tua yang mendampingi di rumah. Saya istilahnya untuk diri saya sendiri, juga untuk bapak ibu guru di sini, juga bapak ibu guru mungkin yang dampingi di rumah, itu mohon untuk memberi teladan kepada anak-anak untuk tadi saya sampaikan antara lain tidak tamak, terus bisa menahan godaan, tidak konsumtif. Tidak konsumtif itu apa? Misalnya masnya ya, mas ini beli sepatu seharga 100.000, 200.000 sudah cukup. Mintanya yang 1 juta. Nah, misalnya seperti itu. Jangan ya, kalau anak SD ya biarpun bisa beli janganlah. Kalau di sini ya nanti enggak teman-temannya kan kepengen, nanti timbul rasa apa ya namanya iri dari temannya. Jadi kita juga biasa hidupnya konsumtif, jangan ya. Nah terus yang kedua, alasan korupsi yang dari luar karena rendahnya gaji. Nah itu dari luar gajinya rendah, padahal pinginnya makme ayam. Terus gaji rendah itu misalnya cukupnya makan tahu, tempe, telur misalnya. Nah, kok maunya tiap hari daging sapi terus? Itu kan juga alasannya karena gajinya rendah. Biar gajinya tinggi kita harus bekerja keras. Makanya anak-anak harus belajar biar nanti dapat gajinya tinggi. Ya adik-adik ya yang di rumah sama yang di sini ya. Ya sanggup ya. Kalau ini penegakan hukum, kalau penegakan hukum ya adik-adik ya kita siapkan. Semoga saja yang di sini atau yang di rumah nanti ada yang jadi penegak hukum ditegakkan. Amin ya. Saya juga ingin mendoakan hukum ditegakkan. Insya Allah negara kita akan adil makmur dan tidak usah sejahtera. Jadi korupsi itu bisa dari diri sendiri, bisa pengaruh dari luar. Pengaruh dari diri sendiri itu tadi ya, diingat-ingat ya. Karena tamak manusia, karena moralnya kurang, hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras. Ada yang nyetel atau biarpun 1 gitu. Ada yang nyetel ya, yang di rumah mau di sini? Aduh, gak dijawab itu ditanya. Dek, ingat enggak yang dari sini? Hah? Dari diri sendiri ada toh, dan nyetel toh. Jangan tamak, jangan hidup konsumtif, harus bekerja keras. Ingat ya. Tidak bekerja keras ya bisa korupsi, pengen enak ya. Nah, dari luar sudah ya, karena kurang contoh ya kita jadi contoh semuka ya. Bapak ibu yang di rumah mungkin ada pendampingnya ya.
jenis-jenis korupsi apa saja kah itu jenis-jenis korupsi? Mas, Ibu minta tolong dibacakan itu nomor 1 apa? Jenis korupsi. Keuangan negara atau perekonomian negara atau suap menyuap. Nah, contohnya apa tuh jenis-jenis korupsi itu apa? Antara lain itu yang menyangkut keuangan negara atau suap menyuap. Ada lagi penggelapan dalam jabatan. Jadi orang punya jabatan itu menggelapkan uang, itu namanya jenis, termasuk dalam jenis-jenis korupsi. Terus ada suap menyuap, ada pemerasan, ada perbuatan curang, dan ada gratifikasi. Adik-adik tahu nggak apa gratifikasi itu? Ada yang tahu di rumah apa gratifikasi? Ya, di sini ada yang tahu gratifikasi? Belum ya. Gratifikasi adalah memberi hadiah. Nah, memberi hadiah kok? Memberi hadiah ya Mas ya di rumah. Masuk termasuk jenis korupsi ngasih hadiah. Ada yang bertanya enggak di sini? Kasih hadiah yang bagaimana? Ada yang enggak bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya itu sembako. Nah, contohnya beri sembako ya, tapi dalam catatan ya, misalnya ini karena masih anak sekolah ya sembako. Tadi ada benarnya juga. Kalau anak sekolah itu misalnya ngasih hadiah, mohon maaf ya Bapak Ibu Guru, ke Bapak Ibu Guru dengan catatan. Misalnya, yang termasuk gratifikasi itu yang bagaimana? Memberi hadiah, contohnya ke Bapak Ibu Guru, tapi dengan maksud. Misalnya, Pak, Bu, ini saya mau ngasih tas, hadiah tas, tapi nilai saya matematika dibikin 10 ya. Nah, itu gratifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya misalnya ulang tahun, terus karena Pak Guru atau Bu Gurunya baik banget, sabar ngajari kita, terus anak-anak ini iuran 1000-an, misalnya 1000, terus memberi hadiah ulang tahun ke Ibu Guru, misalnya yang wali kelas ya, Bapak atau Ibu Guru. Selamat ulang tahun Ibu, ini kenang-kenangan dari kami, rasa sayang kami, dikasih misalnya dompet. Itu nggak apa-apa, kan nggak punya maksud untuk nilainya dinaikkan. Maksudnya saking sayangnya sama Bapak Ibu Guru dan baik ke kita, itu hadiah ulang tahun, bukan hadiah atau uang dalam rangka minta nilainya bagus. Jadi gratifikasi itu punya tujuan yang negatif, tujuan yang curang. Kalau hadiah ulang tahun itu beda. Ya, misalnya kalau sama teman ngasih hadiah itu gratifikasi, bukan, karena tidak punya maksud untuk curang. Ya, karena istilahnya pertemanan, gitu ya. Nah, udah tahu gratifikasi? Memberi hadiah yang mempunyai maksud untuk curang, ya. Nah, itu udah tahu semuanya. Kalau suap menyuap, tahu nggak suap menyuap? Nah, suap menyuap ini bahasa Jawanya nyogok, ya. Nyogok, misalnya nyogok duit biar keterima di mana, SMP mana gitu misalnya. Nah, itu nggak boleh, itu termasuk jenis korupsi ya adik-adik ya. Misalnya ini SD kelas 6 dia keterima di SMP mana tujuannya, datang ke situ ngasih SMP 9 Bu. oh ada siapa yang mau ke SMP 9 ini ya?
David itu semangat. Sinten? Namanya? Mas David aktif banget sayang aku nggak bisa lihat seperti apa Mas David ya. Amin ya. Nah itu nilainya bagus saja, dibikin nilainya bagus dengan cara apa adik-adik? Dan nilainya bagus gimana? Ya belajar ya. Oh nggak boleh suap menyuap. Nah suap menyuap itu bahasa sing penak dede-dede nyogok ya. Itu diingatkan ya, ibu mengingatkan diri sendiri sama mengingatkan orang tua ya, adik-adik nanti diingatkan ya. Semua sekolah sama favoritnya, tergantung dari kita. Semua favorit sekarang sekolah itu ya. Nah, semua favorit tergantung kita. Sekolah dimanapun belajar, cita-cita tercapai. Itu ya tujuannya ya. Lanjut. Nah, ini untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Nah, ini adik-adik ini termasuk usia dini, pendidikan dasar. Biar nggak pada korupsi, itu harus menahan diri untuk tidak melakukan beberapa hal, antara lain piye to carane biar korupsi itu bisa dicegah. Nah, adik-adik ini yang usia dini ya, termasuk usia dini ya, dengan menanamkan kejujuran. Yang memberi contoh siapa kejujuran itu? Pertama dari keluarga, yang kedua lingkungan sekitar kita, yang ketiga dari sekolah, yang keempat dari lingkungan lebih besar, dari masyarakat lingkungan besar sampai ke lingkungan negara. Harus memberi istilahnya pemahaman kejujuran, harus jujur. Bijine kurang ora apa-apa, asal jujur ya. Nek bijine sekarang kok misalnya apa ya? Bahasa Inggris dapat 6. Ya ora apa-apa, hasil jujur. Tingkatkan, besok dapat 7, besok dapat 8 gitu. Jujur dulu ya adik-adik ya. Masalah nilai itu nanti nomor 10. Ya. Jujur ya. Ya. Wis ngerti jujur ya. Terus yang kedua itu penanaman hidup sederhana. Seperti yang Ibu sampaikan di awal. Hidup sederhana itu bukan berarti terus kayak orang kekurangan, terus ya enggak, terus makan sederhana, masih tok misalnya. Ya enggak. Sederhana itu misalnya makan 4 sehat 5 sempurna, ya secukupnya saja. Makan itu secukupnya, tidak harus tiap hari nasi padang pagi siang sore. Nah, ya makan di rumah dulu, jajan nanti kalau udah habis makan di rumah, ya udah kenyang tuh, gitu ya. Nah, itu yang Ibu maksud ya, hidup sederhana. Terus ada lagi apa dek? Itu dek. Sudah saya sampaikan kejujuran, hidup sederhana. Ada lagi apa itu? Tolong dibacakan. Ayo Mas, bisa bacakan. Apalagi yang gambar di tengah itu, di layar itu. Membiasakan bersyukur. Nggak kelihatan ya. Ini temennya membacakan, biasakan bersyukur. Nah, apa-apa itu disyukuri ya, dikasih sama Allah. Alhamdulillah kita sehat, 2 tangan 2 kaki, bisa melihat, bisa sekolah. Alhamdulillah. Terus ada lagi Mas, apa lagi? Tuh. Yang merasa tanggung jawab. Nah, anak-anak harus tanggung jawab apa? Bertanggung jawab untuk apa? Anak sekolah tanggung jawabnya apa? Dek, apa? Ada yang tahu? Kudu ngomong. Hah? Nah, ini ada Bapak Guru menyampaikan tanggung jawabnya anak-anak belajar. Tanggung jawabnya orang
orang tua membimbing untuk mengajari. Tanggung jawab Bapak Ibu guru membimbing mengajari. Nah, contohnya tanggung jawab belajar, tanggung jawab untuk diberi kepercayaan. Nah, kepercayaannya apa nih cah sekolah? Kepercayaannya guru orang tua untuk kalian belajar. Terus ada contohnya lagi, kepercayaan misalnya Mas siapa? Mas? Oh Mas Fatih ya, maaf ya Ibu ini Mas Fatih misalnya diberi kepercayaan untuk menjadi bendahara. Sekarang belum ada pramuka ya Bu? Ya. Bendahara kelas ya misalnya. Diberi kepercayaan teman-teman untuk memegang, untuk dipilih jadi bendahara, memegang uang kas sekolah, kas kelas ya. Harus bertanggung jawab. Misalnya gini, ada salah kita, tak pinjam dulu, aku kan pegang uang, Mas Fatih misalnya pegang uang 100.000. Nah, terus kebetulan di depan itu ada yang jualan cilok misalnya. Tak pinjamlah uang 5.000 dulu, misalnya, bayarlah itu cilok. Terus hari besok lupa lagi, udah ada tukang es, belilah tukang es. Tahu-tahu uangnya tinggal 70.000 misalnya. Nah itu namanya tidak tanggung jawab. Ini contoh ya Mas Fatih ya. Cuma contoh Mas Fatih, aku percaya ya orangnya jujur, tanggung jawab ya. Oh ini cuma contohnya aja. Terus ada lagi Mbak belakangnya. Selain itu yang belum dibacakan apa aja biar nggak ngantuk kita? Masih banyak yang belum dibaca. Apa? Apa deh? Hah? Apa ibu ke situ? Ya, dengar. Coba volumenya ditambahin lagi. Cuman biar didengar. Ibu kepengen kok, cuman ibu kepengen denger kok suaranya, mesti merdu. Kesadaran mengutamakan kepentingan umum. Nah, mengutamakan kepentingan umum. Saya cuma mau dengar suaranya. Maskernya sama ya sama ibu cuma tetap ibu kayak gede-gedean. Mengutamakan kepentingan umum, contohnya kita di dalam kelas misalnya. Umum itu umum dalam kelas dulu ya, kita membicarakan masalah kelas. Nah, kita itu misalnya pas duduk di ruangan kelas ya, kita baru menulis. Terus ibu guru baru kerepotan menata buku. Ini pas misalnya udah masuk ya, masuk sekolah besok ya, semoga cepat ya. Nah, itu ibu guru ini minta tolong untuk diambilkan misalnya kapur belum ada. Nah, adik-adik juga baru nulis. Mbak siapa? Setia. Siapa? Yakia. Nah, Mbak Yakia misalnya. Mbak Yakia, tolong ya diambilkan di kapur tulis. Ibu ini baru ngecek jawaban kalian, kan keburu mau jam pulang. Mbak Fatia pasti terus keluar ngambilkan kapur, karena ini untuk siapa? Kepentingan umum satu kelas. Padahal Mbak Fatia tadi juga baru nulis, ya kan? Nah, itu utamakan kepentingan umum ini dalam kelas saja contohnya. Nah, bukan terus sama bu guru kok, Bu saya tuh juga baru nulis, kan kepentinganmu untuk nulis kepentingan sendiri. Nah, utamakan kepentingan yang umum dulu ya. Terus sudah semuanya ya. Kalau kedisiplinan hukum udah ya, taat hukum ya. Ini contoh. Iya dek, nanti tidak ngantuk ya. Contoh-contoh
bibit korupsi. Nah, bibit-bibit korupsi itu sebenarnya sudah nampak. Adik-adik di sini udah, atau yang di rumah, bapak ibu guru, termasuk ibu di sini udah tahu. Contohnya apa toh? Bibit-bibit korupsi. Nah, bibit itu istilahnya masih kecil, ya masih kecil. Cilik banget ya, cilik banget. Nah, itu satu apa? Menyepelekan uang kembalian. Nah, misalnya ini bendahara lagi contohnya. Contohnya ibu lah, ya jangan ini. Contohnya ibu sebagai bendahara di sekolah misalnya. Bu Ari ini bendahara di sekolah. Nah, ada iuran setiap anak untuk membeli sapu misalnya 1.000-an. Nah, terkumpullah karena di kelas ada 30 boleh nggak Bu? Boleh ya, satu kelas 30.000 ya. Nah, karena 1.000-an ada anak yang bayarnya pakai uang 2.000 misalnya. Terus anak ini kebetulan orang berduit, banyak duitnya, alah cuma uang 1.000 gitu toh. Nah, terus ibu bilang yang 1.000 aku ya saya nggak punya susuk untuk aja ya misalnya. Nah, terus ya nggak masalah lah, saya kan orang kaya ya si A tadi gitu ya. Nah, itu terus-terusan ibu seperti itu. Besok ada lagi iuran untuk beli misalnya kemoceng. Harga kemoceng itu cuman 5.000 berapa tuh? 20.000 misalnya. Ibu mintanya 700-an, 700 perak. Nah, kan kembalian 300 nih. Nah, terus ibu bilang 300-nya nggak usah dikembalikan aja gitu. Kan cuma 300 nggak punya receh misalnya. Itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Misalnya kita belanja di warung. Di warung harga disuruh ibu kita beli telur harganya 28.000 misalnya. 29 lah di kampung 29.000. Terus pedagangnya tuh bilang, "Sing 1.000 ora susu enak." Tak jaluke apa? Misalnya roy iku masak aku untung mboten sah nyuwun susu mawon. Masa lah ngedit 1.000. Nah, itu terus-terusan. Enggak boleh ya seperti itu ya. Nyepelekan uang kembalian biarpun 100 perak itu dikembalikan kecuali ikhlas misalnya nggak apa-apa diinfakkan saja, masukkan 1 perak nggak apa-apa itu, tapi biasakan kalau susuk ya disusui berapapun itu, kecuali mengikhlaskan ya yang beli wes 1.000 Pak mulai misalnya nggak apa-apa, tapi biasakan. Kalau nggak dibiasakan lama-lama larinya gedenya ke korupsi. Ini kan korupsi kecil-kecilan namanya. Terus yang kedua, sering datang terlambat. Biarpun Yum meeting misalnya. Ini kok nggak ada nih. Kalau Arifiah misalnya ibu ya ikut sekolah di SD Karangmulyo. Ini Arifiah kok nggak ada nih. Mana dia? Nah, terus saya gini, dan dibilang sama orang tua saya, Duk, sekarang itu masuk toh apa classroom apa UBT ya namanya ya anak-anak sekolah. Ya Bu, entarlah, nggak apa-apa masuk telat itu, toh nggak tatap muka. Itu jangan dibiasakan, ya. Jangan dibiasakan telat, walaupun hanya meeting maupun classroom, apalagi besok udah masuk. Jangan telat-telat terus, itu termasuk bibit-bibit korupsi ya Dek ya. Jangan, ya harus belajar, udah dapat 1 soal, lari tergopoh-gopoh. Wah, mau kujuk-kujuk gitu. Jangan ya, nanti di jalanan juga bahaya ya. Kalau masuk jam 7 ya sampai sekolah itu setengah 7 lebih 5 menit, 10 menit gitu ya. Ya paling lambat 7 kurang 5
15 sudah sampai. Biasakan itu ya. Terus menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Misalnya fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Misalnya di sini ada punyanya sekolah apa ya kalau anak-anak itu. Contohnya misalnya ada ini laptop ya, laptop. Ini laptop milik SD misalnya. Nah, ini dipakai pribadi ke rumah untuk misalnya mengerjakan tugas. Mohon maaf, misalnya saya ya, yang laptop ini laptop kantor milik saya. Itu saya gunakan untuk anak saya, untuk meeting, untuk classroom. Terus giliran saya kerja di kantor, terus untuk bekerja ini nggak ada karena di rumah. Pikirannya laptop kan pakai yang jelek punya wajah, yang bagus punya kantor untuk anakku. Itu sebenarnya nggak boleh. Ini kan untuk kepentingan kantor umum, nggak boleh kalau untuk kepentingan pribadi. Itu ya adik-adik ya. Terus yang ketiga bisa yang keempat, menjiplak karya orang lain. Adik-adik yang di rumah maupun di sini ya, pernah disuruh ibu guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk mengarang? Halo, assalamualaikum. Ya, Pernah. Ngarang sendiri pernah kan? Yang di sini pernah? Pernah kan? Pernah ya. Terus ngarang sendiri apa jiplak? Jiplak itu apa toh? mencontek. Nah, mencontek persis ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau mengambil bagian-bagian itu boleh, misalnya pokok-pokoknya itu boleh. Tapi kalau menjiplak itu kayak fotokopi persis plek. Nah, itu yang tidak boleh. Ini contohnya mengarang ya, ngarang sendiri. Tapi misalnya ada si kancil nyolong timun misalnya, karena ini judulnya kan ada contoh si kancil nyolong timun, ada contoh judul, contoh karangan ada. Nah, ada poin-poinnya. Oh, si kancil itu ngambil timun, terus diberikan dewe dengan bahasa sendiri ya. Tapi intinya kode itu ya, nggak boleh menjiplak ya. Nah, ini nomor 5, mencontek. Saya yakin anak-anak sini nggak ada yang mencontek, ya kan? SD Karangmulya. Gimana dengan mencontek? Kok tidur ya? Dek, yang di sini gimana? Mencontek itu biasa atau salah? Salah ya. Terkadang ada yang mencontek tidak. Yang di sini nggak apa-apa. Jujur itu ciri-cirinya anti korupsi, ya. Ada nggak yang pernah mencontek? Nggak ada. Ya bagus itu. Yang di rumah tidur nggak ya ini? Assalamualaikum. Dek. Tidur nggak ya? Halo, yang di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jangan tidur ya, kasihan yang di sini. Di rumah bisa sambil makan nih. Nah, nggak boleh ya mencontek ya. Itu lanjut lah. Nah,
Saya lompati aja ya, yang tadi ya, tersini aja langsung aja. Di Indonesia itu tindak pidana korupsi itu yang diatur itu mengenai keuangan negara. Jadi menyelewengkan keuangan negara, tindak pidana korupsi yang punya negara, duitnya negara, itu diatur dalam Undang-Undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ini ya menyelewengkan, tidak jujur terhadap keuangan negara, ya, undang-undang korupsi. Tapi kalau menggelapkan duitnya orang, seperti Mas Devin tadi bilang kan, korupsi itu ada yang menyelewengkan uangnya negara, ada yang menyelewengkan uangnya organisasi, ada yang menyelewengkan uangnya orang. Menyelewengkan uangnya orang atau menyelewengkan uangnya perusahaan itu disebut penggelapan. Jadi undang-undangnya lain, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau nyelewengnya duit negara, mencuri uang negara itu korupsi, diatur Undang-Undang Korupsi tadi. Tapi nek korupsi duite masyarakat, duite orang, duite yayasan, nah itu namanya penggelapan. Jadi korupsi itu bisa diatur negara itu, ada korupsi sik juga duite negara. Ya, yang ngambil siapa? Biasanya disebut apa? Tikus berdasi. Kalau ngambil keuangan negara tuh tikus berdasi. Mau nggak disebut tikus? Nggak mau kan? Jangan, apalagi tikus kok berdasi. Itu ya, makanya jangan mulai sekarang. Nggak boleh nyontek, harus jujur, harus tanggung jawab, harus gitu ya. SD Karang Mulia ya semuanya ya. Ya. Ya Bu, amin. Ya Bu. Nah, kalau ngambil uang orang, korupsi duite orang, duite organisasi, duite itu diatur tak HP, enggak tak tulis di sini ya. Penggelapan namanya diancam 4 tahun pidana. Nek juga duite orang, nek juga duite negara, lah ancamane lho. Nek pasal 2 Undang-Undang Korupsi minimal 4 tahun denda 200 juta paling banyak, paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar ya itu. Nah, terus nek pasal 3 itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta rupiah. Lek apa ke pasal besok ya. Nah, sekarang Ibu cuma kasih tahu hukumannya dhuwur. Ya, Ibu menyampaikan ini karena berpesan jangan sampailah kenal sama korupsi. Ya adik-adik ya, jangan kenal korupsi. Nah, untuk itu ya, aduh ngantuk gini ya, karena udah ngantuk ya, ini Ibu untuk menyampaikan materi ya sampai di sini. Cuman Ibu mau mendengarkan ada pertanyaan baik di rumah maupun di sini. Jadi bukan Ibu yang tanya sama kalian, tapi kalian bukan tanya ya, curhatlah sama Ibu. Masalah ini loh, generasi anti korupsi. Seperti yang Ibu sampaikan. Ayo ya di rumah dulu. Dek, adik, bangun. Assalamualaikum. Di sini yang kurang paham tadi apa yang ditanya. Dek, ada yang tanya enggak? Oh udah tahu semua? Hah? Gimana Dek? Ibu dijawab Dek. Sudah paham semua?
Sudah paham semuakah kalian? Adik, Kalau nadanya berarti paham. dijawab ya. Kalau sudah, tolong katakan sudah. Gimana dek yang di rumah? Ya. Sudah paham? Halo sayang. Sayang kita nggak ketemu ya. Kalau ketemu sama adik-adik sini, udah paham ya. Nah sekarang yang di sini mau ada yang bertanya. Bertanya apa ya? Bu, kok korupsi Bu yang ditanyakan? Saya udah tahu kok korupsi itu apa. Ciri-cirinya apa? Saya nggak boleh korupsi. Udah tahu semua kok. Ya sudah nggak apa-apa. Boleh tanya yang lain. Ayo, tapi jangan tanya matematika ya. Bu ada PR nih Bu, tolong diri jangan. Ayo dek. Jangan takut berbicara. Jangan takut salah. Kalau kalian mau maju, mau pintar, harus berani ngomong di depan umum. Salah itu biasa. Kalau untuk bertanya loh ya, jangan berbuat salah, berbuat dosa jangan. Kalau nanti ada pertanyaan yang kurang pas, pasti ibu bantu. Tujuan ibu itu menggandeng kalian, bukan mau mendorong kalian. Ya, tujuan ibu itu di sini bukan bertanya, tapi di sini kalau ada yang nggak paham kalian, bertanyalah sama ibu. Ibu mau menggandeng tangan kalian. Ayo. Satu-satu pertanyaan ibu udah seneng. Siapa yo dek? Tapi dari adik, mulutnya adik. Kalau bapak ibu guru ya sudah, yakin saya. Ayo satu aja. Atau nanti sama Boleh. narasumber satu-satu kalau nggak ada yang mewakili lah. Ada tidak yang ingin bertanya kepada ibu? Tanya. Kalau nggak ada adik-adik ya ibu-ibunya lah. Kalau nggak ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Boleh. Saya takutnya gini, saya ngomong tadi dengarkan tidak. Ada yang nyantol, saya itu nyantol satu pun sudah senang. Ada satu nyantol. Karena setidaknya saya tuh berbicara itu, oh ada manfaatnya. Ya, monggo ibu-ibu di rumah di sini. Salma, Silahkan. Ada pertanyaan dari akun sosmed kami dari Instagram. Ini dari akun Ibu Rina Widarse, wali kelas 4 dari Wali Intan. Ini menanyakan nilai-nilai keluhuran lokal apa yang bisa kita jaga untuk mencegah perilaku korupsi. Itu yang kita ini ya, untuk mencegah perilaku korupsi dari nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal kami pahami adalah nilai-nilai yang di lingkungan kita. Nilai-nilai lokal untuk mencegah anti korupsi. Ini kita memberikan contoh, misalnya memberikan contoh kita di masyarakat. Mohon maaf sekarang pelajaran dulu budi pekerti itu masuk dalam apa ya? Kalau sekarang PPKN. dalam Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Nah, dalam PPKN di sini saya berharap besar sekali dari Bapak Ibu guru di situ maupun yang orang tua yang di rumah. Sekarang orang tua itu guru nomor 1. Apresiasi sama orang tua ya Pak, Bapak Ibu guru kita itu. Nah, itu pendidikan di situ itu kita istilahnya pendidikan lokal yang kita ambil dari budaya kita ya, budaya Jawa, budaya Indonesia. Untuk pendidikan lokal misalnya kita itu mengutamakan kepentingan umum. Nah, apa itu? Gotong royong. Gotong royong misalnya ada orang mau mendirikan rumah, mau mendirikan dia bukan orang tidak mampu. Kalau orang kepepet itu bisa melakukan apa saja. Ya, kepepet misalnya nggak usah jauh-jauh lah, mau beli HP untuk anaknya online. Nah, kita istilahnya dari masyarakat itu melihat oh si A itu baru kena
pandemi bapaknya, mohon maaf misalnya ini apa itu tukang becak misalnya. Sekarang kan ditutup kali dulu gimana? Nah, kita nilai-nilai dari anak-anak ini misalnya, nak, ibu tuh pengen nyisihkan jajan kalian. Menyisihkan jajan kalian, seharusnya kalian itu makan nyebut merek ya, Olive misalnya. Nah, seandainya ibu ceplok telur aja gimana? Uangnya kita sisihkan. Untuk nanti kalau ngumpul, dikasihkan anaknya Pak B itu loh. Dia mau sekolah nggak bisa beli HP, nggak bisa beli kuota. Nah, antara nilai-nilai lokal di masyarakat itu seperti itu contohnya. Jadi gotong royong itu kan dari budaya Indonesia, budaya Jawa untuk gotong royong. Jadi gendong pikul lah, bisa kita bantu, kita pikul semua, kita gendong bersama-sama. Nah, pemahaman kami gitu Ibu untuk dari medsos ya, itu nilainya antara lain gotong royong. Terus ada lagi yang kita jujur itu tadi sama anak-anak. Jujur itu misalnya ada tamu mencari kita, Bu Arifiah ada tidak? Anak saya bilang Dek, bilang nggak ada ya, karena ibu itu mau ini ibu kemarin misalnya mohon maaf pinjam uang nih di PKK sana ya, itu mau bintang bilang itu nggak ada. Nah, itu kita secara tidak langsung menyalahkan. Ya antara lain itu Bu. Jadi seburuk apapun anak itu jangan dilibatkan untuk seperti itu. Ya, untuk jujur, karena kita itu contoh utama. Nilai-nilai lokal itu yang kita ada di kita itu antara lain apa saja, yaitu ada gotong royong, ada yang kejujuran, ada yang mengutamakan kepentingan masyarakat itu ya jadi itu masyarakat umum kita gotong royong lah. Ibu mungkin ada pertanyaan lain? Ya, satu lagi Bu, dari akun saya, wali dari kelas 5 Mbak Arifah. Ini bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keluhuran lokal dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk anak-anak? Untuk anak-anak kita. Ini dalam hal kita di rumah atau di sekolah. Kalau di rumah itu yang menerapkan itu orang tuanya. Kalau di lingkungan masyarakat sama tetangganya, marilah kita mulai dari keluarga kita dulu. Seorang ibu, tadi saya contohkan untuk membantu gotong royong, istilahnya gotong royong di dalam lingkup kita menolong orang itu. Syukur-syukur di lingkup lebih luas. Si keluarga Bu Arifia sama keluarga Ibu Ani, Gurian, sama keluarga Ibu, keluarga Bapak ngumpul bisa untuk beli HP. Misalnya, terus misalnya di sekolah, para orang tua wali itu punya grup, ya kan? Nah kebetulan ada, mohon maaf, ada bapaknya sakit, nggak bisa beli kuota. Ayo kita ngasih apa istilahnya kuota ke si anak si A misalnya. Nah anak-anak kita libatkan. Jadi kita libatkan itu istilahnya nyisihkan uang tadi. Nyisihkan uang tadi, bahasanya nyisihkan uang, padahal itu uang orang tuanya ya. Itu untuk dibelikan ke si temannya tadi. Nah itu sudah istilahnya kepentingan kita itu sudah dikurangi untuk kepentingan orang lain. Nah misalnya itu jadi didiknya ya ada jujur, ada sifat mengutamakan kepentingan orang lain dengan gotong royong. Seharusnya bisa untuk jajan, untuk beli itu kan termasuk itu tadi Bu. Terus diberi rasa tanggung jawab misalnya kamu tak kasih uang 1 minggu untuk anak-anak ya, 1 minggu misalnya 100.000 itu nanti untuk pegangan kamu sekolah misalnya, pegangan kamu ke sekolah misalnya udah masuk nih sekolah. Nah 100.000 ini ternyata habis sama anak. Untuk apa saja itu harus ada pertanggungjawaban biar anak itu tanggung jawab. Misalnya, oh beli mulok 10.000, oh untuk uang sosial 5.000, oh saya jajan di sini 1.000. Jadi ada pertanggungjawaban. Nah antara lain itu Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi yang ada gambar burungnya. Nah, itu sebenarnya untuk itu nilai-nilai lokal. Gotong royong, jujur, tanggung jawab itu
leluhur kita itu sebenarnya yang ini ya kita ambil dari situ. Ada lagi mungkin? Untuk pertanyaan dari Instagram mungkin cukup dulu. Oke. Nah, adik-adik gimana adik? Di sini ada Ada tidak yang ada di studio Skayuta yang mau bertanya kepada Ibu Arifia Minarti Sadinampo terkait apa yang tadi dipaparkan oleh beliau tentang pendidikan anti korupsi yang berada di studio Skayuta. Tadi di Instagram sudah ya tadi Ibu Ivy. Ya. Siapa yang mau bertanya? Any question? apa sih? Nah, siapa? Tadi pada yang dikelola. Tanya apa? Misalnya Bertanya. kalau ini termasuk gratifikasi enggak? Bisa. Terus kalau ini buk nyonteknya seperti ini gimana? Nah, misalnya atau apa? Kalau nggak ada saya kasih ini aja. Kalau nggak ada, Ibu mau mereview yang tadi ya. Adik-adik paham belum apa itu korupsi? Ya, korupsi. Ini saya aja ya yang mereview ya. Korupsi itu intinya menyalahgunakan keuangan, baik itu keuangan negara, keuangan organisasi atau keuangan yayasan. Jadi intinya gini ya, biar gampang aja, biar gampang. Ya adik-adik ya, korupsi itu menyalahgunakan keuangan. Keuangan apa wae? Keuangan negara, keuangan orang, keuangan yayasan, keuangan organisasi. Terus korupsi keuangan negara itu diatur dalam undang-undang korupsi. Nek korupsi duwite orang, duwite organisasi diatur kitab undang-undang hukum pidana jenenge penggelapan ya. Terus apa wae to anak-anak itu disebut korupsi nyontek. Ini anak-anak loh, versi anak-anak ya, nggak jujur. Terus apalagi tadi ngasih hadiah ya. Ngasih hadiah itu tadi dibedake hadiah ulang tahun sama hadiah benjine apik. Rentannya di sekolah itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru ya yang apa ya, rentannya di sekolah itu seperti itu. Nah kami pun gitu, terima parsel. Parsel ini dalam rangka apa ya? Mohon maaf kalau adik-adik kayak ibu ini ya kerja kami terima parsel. Nah, parsel ini pasti punya maksud. Saya nggak ulang tahun loh, lebaran kan ada lebaran sendiri, nggak apa, nggak kenal loh, kok dikasih parsel? Pasti punya maksud karena ibu bekerja di kerjasama. Nah, itu termasuk gratifikasi. Kalau ibu ini punya maksud apa ini? Kebetulan ada perkara nih, ibu pegang, misalnya ibu baru pegang perkara masalah penipuan. Kok pas lebaran si keluarganya yang ibu sidangkan bawa parsel, itu nggak mau. Karena apa itu? Itu punya maksud dan hubungannya rendah. Nah itu ya. Tapi nek teman ibu ngasih hadiah ulang tahun traktir ibu, itu teman loh, ini udah kenal, nggak apa-apa, gitu ya, adik-adik. Jadi kata lo, ngerti nggak artinya korupsi itu? Wes korupsi wae artinya apa? Yang di rumah atau yang di sini? Apa tuh korupsi ini? Apa deh? Begitu. Siapa yuk? Orang apa salah nggak apa-apa. Salah ibu betulin. Tak kasih nilai. Salah tetap nilai 100 sini. Siapa yang jawab? Ayo. Apa? Korupsi mana lu? Korupsi menyalahgunakan. Nah, menyalahgunakan duitnya. Menyalahgunakan uang negara. Ya, wes betul 100 kali piro lah, kali 100 wes. Ya, menyalahgunakan keuangan negara, menyalahgunakan keuangan orang, ya.
Yang penting itu ya, udah tahu ya, menyalahgunakan keuangan. Gunakan tanggung jawab orang. Iya, Miss Pinter. Menyalahgunakan uang orang lain. Betul, 100. SD Karangmulya. Wes daripada ngantuk, ibu saya cukupkan sekian ya. Tapi karena ngantuk yang di rumah sama di sini, ibu sukanya ada ini, ada yel-yel. SD-nya saya nggak mampu. Kalau ibu berkata SD Karangmulya, adik-adik bilang hebat. Yang di rumah SD Karangmulya nanti adik ngomong hebat gitu ya, Dek. Kalau yang di rumah, Dek, yang di rumah gimana ya? Masih nyambung nggak ya? Nyambung ya? Kalau ibu bilang SD Karangmulya dijawab apa? Hebat. Nanti bareng ya, kompak sama yang di sini ya. SD Karangmulya Hebat. Terus, nek ibu bilang generasi anti korupsi, adik-adik bilang stop untuk korupsi. Bilang apa? Yuk belajar. 1, 2, 3. Dengarkan semua, ibu jawab ya. SD Karangmulya. Kompak dong, SD Karangmulya udah hebat deh. Yang tegas kita ya, SD Karangmulya hebat. Ya. Terus ibu bilang generasi anti korupsi, stop untuk korupsi. Yang tegas ya. Ya. Generasi anti korupsi, stop untuk korupsi. Ya. Saya ulang, tapi bareng kompak yang kencang. SD Karangmulya. Ya. Generasi anti korupsi, stop untuk korupsi. Bener loh ya, janji kalian ya, stop korupsi ya. Ya Bu. Ya. Bapak Ibu guru Ibu Kepala Sekolah ya, SD Karangmulya yang kami hormati, orang tua, wali murid, pendamping anak-anak ya yang juga. Ini sudah selesai saya. Ibu pamit dulu ya, ngaruh matur dulu ya, lanjut ya. Ya terus Bapak Ibu guru wali yang kami hormati, serta adik-adik semua yang di rumah atau yang di sini, yang ibu banggakan dan ibu harapkan untuk generasi yang anti korupsi. Ibu mohon maaf apabila ada ibu yang sampaikan ada kata-kata atau kurang berkenan dari Bapak Ibu dan adik sekalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami beserta tim mohon pamit. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kekurangan tadi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Arifia Minarti Sarjana Hukum yang menjadi narasumber hebat dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi. Beliau adalah jaksa fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Ibu atas ilmu-ilmu yang dipaparkan terkait dengan pendidikan anti korupsi. Semoga menjadi amal ibadah Ibu untuk penyampaian ilmu yang bermanfaat ini. Ya. Baik pemirsa yang ada di IG ataupun di Facebook dan yang ada di studio Skyta, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita catat terkait dengan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Korupsi itu diartikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan atau penyalahgunaan keuangan negara maupun perusahaan. Ada 9 nilai anti korupsi yang perlu pemirsa maupun anak-anak ketahui.
Yang pertama adalah jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat adil, yang kelima berani, yang keenam peduli, yang ketujuh kerja keras, yang kedelapan mandiri, dan yang kesembilan adalah sederhana. Pendidikan anti korupsi tentunya perlu kita tanamkan sejak dini. Mulai dari dinilah kita harus melakukan sebuah perubahan. Karena 10 dan 20 tahun ke depan, bangsa Indonesia mendapatkan privilege, yaitu bonus demografi, di mana usia produktif akan banyak sekali memimpin bangsa kita tercinta ini. Oleh sebab itu, tanamkan budi pekerti yang baik, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Untuk selanjutnya, para pemirsa yang ada di IG ataupun di Facebook sekaligus di studio ini Skayuta.tv, karena serangkaian acara sudah berlalu dan acara sudah kita lalui, tentunya pada acara ini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan paparan sosialisasi penanaman pendidikan anti korupsi. Namun sebelum acara ini ditutup, untuk lebih memberikan semangat atau injeksi motivasi terkait dengan pendidikan anti korupsi, Bu Ria akan nyanyi dulu. Nyanyinya seperti ini. Mari kawan semua wujudkan anti korupsi, mulai dari diri, keluarga dan sekolah. Berani bertanggung jawab, jujur adil peduli, kerja keras mandiri, sederhana dan disiplin. Lakukan perubahan dari diri kita untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berkarakter. Berani jujur itu hebat, karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Berbuatlah jujur, karena kejujuran akan membawa keberkahan. Bangga menjadi anak yang hebat. Anak yang hebat itu anak yang seperti apa? Anak yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, peduli, berani, adil, kerja keras, sederhana, dan jujur dalam segala hal. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Namun sebelum ditutup, tak lupa saya, Budia, selaku pembawa acara, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam membawakan acara ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terus besok akan kita kembali lagi pada acara Kampung Mulia Menyapa edisi selanjutnya di bulan Oktober. Stay tune terus di Skayuta.tv. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu ya, atas segala ilmu yang betul-betul menginjeksi motivasi seperti itu. Sama-sama Bu.